Implikasi AKM pada pembelajaran seperti berikut. Kita ulas kembali. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian ini dia AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ada dua komponennya, literasi dan numerasi. Cakupannya adalah keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar, menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilih dan mengolah informasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, dan dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Nah, tujuan AKM di sini sesuai dengan yang terdapat di dalam 3 komponen penting kurikulum. Apa yang diharapkan akan dicapai, bagaimana mencapainya, dan apa yang sudah dicapai. Nah, apa yang sudah dicapai ini yang sering kita sebut dengan asesmen. Tujuannya mendapatkan informasi mengenai capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. AKM ini tujuannya menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Nah, seperti pada diagram berikut, ada tiga tujuan AKM itu terdapat pada konten mata pelajaran. Kemudian konten ini membangun kompetensi yang diharapkan. Kompetensi mendasar ini berupa literasi dan numerasi. Tujuannya untuk menguasai konten melalui kompetisi. Selanjutnya, komponen instrumen AKM. Ada 3 komponennya. Yang pertama konten, yang kedua tingkat kognitif, yang ketiga konteks. Komponen AKM literasi membaca ada 3. Yang pertama konten. Konten dibagi 2 komponen, teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan proses kognitif itu menemukan informasi, interpretasi, evaluasi, dan refleksi. Ada 3 komponen juga. Sedangkan konteks 3 komponen juga. Yang pertama personal, yang kedua sosial budaya, yang ketiga saintifik. Nah, di sini sudah dituliskan pada tabel komponen AKM. Yang pertama adalah konten. Nah, konten di literasi membaca ada 2 tadi sudah saya sebutkan, teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi untuk memberikan fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan fiksi, teks untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sesuai dengan hal tersebut, di numerasi juga ada 4 komponen. 4 komponen di dalam konten. Yang pertama bilangan, representasi, operasi, bilangan bulat, bilangan cacah, desimal. Yang kedua pengukuran dan geometri, termasuklah itu volume dan luas permukaan, ukuran panjang, berat, volume, waktu, debit, satuan luas yang menggunakan satuan baku. Selanjutnya data dan ketidakpastian, termasuklah itu interpretasi penyajian data melalui peluang. Selanjutnya aljabar, termasuk persamaan, pertidaksamaan,
relasi dan fungsi, pola bilangan, rasio, dan proporsi. Itulah yang ada di komponen konten. Selanjutnya, proses kognitif. Pada literasi membaca, ada 3 komponen juga. Yang pertama, menemukan informasi. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Di menemukan informasi, tujuannya adalah mengakses, menemukan informasi. Kemudian interpretasi itu artinya memahami informasi. Evaluasi itu menilai kredibilitas, kesesuaian, dan keterpercayaan teks. Sedangkan di numerasi, proses kognitifnya ada 3 komponen, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Komponen yang ketiga untuk AKM adalah konteksnya. Nah, konteks di literasi ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Hampir sama dengan numerasi. Personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau personal berkaitan dengan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan individu, budaya, dan masyarakat, sedangkan saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, fakta ilmiah yang telah dilakukan. Berikut contoh soal literasi membaca di kelas 5. Ini ada sebuah teks, lalu kita disuruh melalui konten, proses kognitif, dan konteksnya. Setelah dibaca, kita mengacu kepada penilaiannya. Yang pertama, soal yang disajikan ini merupakan soal-soal open-ended, terbuka dia. Yang pertama, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan teks atau tidak. Nah, kita di sini untuk bisa menentukan sesuai atau tidak, tentu kita harus memahami teksnya lebih dahulu. Kemudian kita harus memberikan informasi yang kita dapat itu kita harus pahami secara tersirat maupun tersurat. Kemudian kita memberikan interpretasi atas teks yang sudah kita baca. Selanjutnya kita merefleksi, menilai kredibilitas kesesuaian antara teks untuk bisa menjawab pernyataan sesuai atau tidak sesuai. Perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir, sesuai atau tidak. Nah, kita disuruh memilih sesuai atau tidak. Berdasarkan teks di sini artinya sesuai karena ada 2 orang. Kemudian kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah atau susah. Di dalam teks sesuai atau tidak? Sesuai. Berikut sampai 3 teks ya. Pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Karena di sini pesan yang baiknya ditulis di atas batu, pesan yang buruknya di atas pasir. Oke. Itu jenis-jenis teksnya, analisis butir soalnya ya. Kemudian analisis butir soal di dalam AKM itu ada jenisnya banyak sekali. Yang pertama mungkin pilihan ganda seperti hal yang ini, nomor 2. Kemudian pilihan ganda yang kompleks itu memilih sesuai atau tidak seperti soal yang baru kita selesai bahas. Selanjutnya bisa jadi isian singkat yang berupa titik-titik di soal nomor 3. Hampir sama dengan uraiannya ya. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari teks. Jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Kita memilih pesan mana yang sesuai dengan teks ya, yang diberikan amanah di dalam teks. Apakah poin pertama sesuai? Jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama, betul ya. Pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian, betul. Persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan, betul. Jika diberi kebaikan oleh orang lain, terus segera membalasnya, betul. Cermati pantun berikut. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apakah sesuai dengan teks? Sesuai. Berikan bagian dari teks yang mendukung jawabanmu. Nah, di sini kan di paragraf terakhir, teman yang telah menyambar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, mengapa saat ini aku menyakitimu? Aku menulis di atas pasir, sedangkan saat aku
membantu kamu mengukirnya pada batu. Betul ya? Nah, ini contoh soal AKM di kelas 8 SMP sederajat ya. Sampai dengan berikut juga sesuai. Nah, ini contoh di kelas Aliyah. Nah, ini dia catatan yang terkait dengan literasi membaca AKM. Pesannya, teks AKM terdiri atas teks informasi dan fiksi, betul. Contoh soalnya merupakan teks fiksi kalau di kelas 5 ya. Kalau di kelas 8 sampai kelas 11 dia teks informasi. Terus teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif, betul. Kemudian stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh di soal kelas 5 tadi, memuat pesan moral yang mendalam berupa ajakan untuk mudah memaafkan dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Soalnya, murid diberikan arahan untuk bernalar sesuai sudut pandang. Kemudian soal pada AKM mengukur kemampuan murid tidak hanya sampai pada level memahami, namun sampai refleksi isi teks. Pada contoh soal nomor 5 dan nomor 8 tadi, murid tidak hanya dapat memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalamannya dengan hal lain yang luar biasa. Contoh dikaitkan dengan pantun. Betul ya? Ini contoh soal ujian sekolahnya. Ada satu teks. Di sini kita baca ya. Suatu hari ayahku ingin memotong pohon pisang. Pohon pisang sudah ada yang menguning. Ketika ayahku siap untuk memotong pohon pisang, kakakku mendekati ayahku dan berkata, "Jangan ayah, jangan dipotong. Biarkan pohon pisang itu berbuah lagi." Ayahku tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata kakakku. Ibu kemudian menjelaskan bahwa pohon pisang hanya bisa 1 kali berbuah. Mendengar penjelasan ibu, muka kakakku memerah. Bacaan di atas berjudul, apa judulnya yang diberikan yang bisa kita pahami dari teks tersebut? Apakah pohon pisang atau potong pisang, pisang menguning, panen pisang? Jadi judulnya adalah pohon pisang. Nomor 2, buah pisang sudah ada yang menguning. Kata menguning memiliki arti yang sama dengan kata masak, manis, layu, segar. Masak. Masak bukan berarti harus menggunakan api ya. Masak di sini artinya sudah matang. Artinya sudah tidak lagi mentah. Nah, oke, nomor 3. Ayah ingin memotong pohon pisang. Jawaban untuk mengurangi kalimat di atas adalah C. Menuai pohon pisang.